Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Ali Imran ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhabu. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Dalam surat Ali Imran ayat ke-8 ini setidaknya kita membagi dalam 3 jumlah, ya, baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, ya. Kita mulai dari yang pertama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ya, di sini ada Robbana yang artinya ya Tuhan kami. Sejatinya ini adalah sebuah doa atau perkataan mereka, sehingga berikutnya bisa kita maknai sebagai isi dari doa yang dimaksud atau perkataan yang dimaksud. Bila dikaitkan dengan ini ada makul qaulnya atau perkataan atau doa yang dipanjatkan. Pertama adalah Robbana, ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami. Tentu ini munada, ya, ini sebuah panggilan, ya, mudhof tentu saja dia mansub, ya, dan na di sini fi mahalli jar sebagai mudhofun ilaih, ya. Robba tentu saja sekali lagi dia munada yang mansub, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah, dan na ya di sini sebagai mudhofun ilaih karena kita sedang berbicara tentang idhofah terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih, ya, sebuah tumpukan kata atau di sini frase, ya, Tuhan, Tuhan kami, wahai Tuhan kami. La tuzigh, ya, janganlah condong kepada kesesatan, ya. Di sini la tentu merupakan la nahiyah, sedangkan tuzigh merupakan fiil mudhari. Terlihat di situ ada huruf mudharaah berupa ta di sana dan dia majzum. Karena apa? Karena ada la nahiyah, ya. Kita mengenalnya sebagai fiil nahyi atau kata kerja larangan. Dan di sini fa'il atau pelakunya adalah anta atau kamu. Ya, jadi sekali lagi la tuzigh bisa dikatakan sebagai fi'il mudhari yang majzum, atau dalam bahasa lain kita sedang berbicara dengan fi'il nahyi, ya. Di mana kita bisa mentasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau kadang dimaknai akan berlangsung. Kemudian masdar, ya, gerund, atau kita mengenalnya sebagai kata kerja yang dibendakan, ya. Ini namanya masdar. Kemudian fa'il pelakunya maf'ul, objek yang dikenakan. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah, dan yang terakhir fi'il nahyi, kata kerja larangan yang sesungguhnya terdiri dari la nahiyah dan juga fi'il mudhari yang majzum. Jadi ketika kita sampaikan secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari azagha yuzighu izaghatan, muzighun muzahun, azigh la tuzigh, ya. Jadi azagha yuzighu izaghatan, muzighun muzahun, azigh la tuzigh. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi, ya. Tentu ini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya, ya, dalam hal ini. Nah, kalau kita berbicara sebagai fi'il mudhari, tentu kita memulainya dari
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yuzighani yuzighuna, tuzighani yuzighna, tuzighani tuzighuna, tuzighani tuzighna, uzighu. Nah, awalnya di sini kalau kita berkaca pada fi'il mudhari, maka di sini awalnya tuzighu, tetapi kemudian dimasuki la nahiyah menjadikan dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun di sana menjadi la tuzih ya. Di sini terlihat fi'il nahinya adalah la tuzih. Berikutnya qulubana, hati-hati kami ya. Tentu di sini kenapa harokat akhirnya adalah fathah quluba, karena ini adalah ya merupakan maf'ul bih atau objek ya. Kita ingat bahwa maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya di sini adalah fathah dan dia mudhof. Dan na di sini ya, terakhir itu na kita terjemahkan nahnu atau kami, dia merupakan mudhofun ilaih karena qulubuna, hati-hati, hati siapa? Hati-hati kami. Ini merupakan frase tumpukan kata, dia merupakan idhofah. Berikutnya adalah ba'da id, sesudah ketika ya. Ba'da tentu kita ingat ini merupakan dzaraf, kata keterangan ya. Kebetulan ba'da kata keterangan waktu atau kita kenal sebagai dzaraf zaman ya. Tentu saja ketika ada syibhul jumlah baik susunan jar majrur maupun dzaraf, apakah dzaraf zaman maupun dzaraf makan, tentu kita teringat bahwa ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan fiilnya ya, dalam hal ini adalah la tuzih ya di sini ya. Id, sedangkan id tentu merupakan dzaraf juga ya untuk zaman madhi ya, kata kerja yang untuk yang lampau ya, zaman lampau maksudnya. Fi mahalli jar, mahalnya adalah jar, sebagai dalam hal ini dia kaitannya adalah sebagai mudhofun ilaih ya, karena setelah dzaraf tentu dimaknai berikutnya sebagai mudhofun ilaih, sehingga fi mahalli jar, mahalnya adalah jar. Sesudah ketika apa? Hadaitana, engkau beri petunjuk kepada kami. Hadaita tentu ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni atas sukun di sana. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik berupa ta di sana ya. Sedangkan na di sini merupakan maf'ul bih atau objeknya. Jadi engkau beri petunjuk kepada kami ya, na di sini. Dan jumlahnya hadaitana juga kita maknai fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih terhadap id ya. Ini memang dzaraf dan di sini dimaknai mudhofun ilaih, di mana id juga dimaknai mudhofun ilaih sebagai kelanjutan dari dzaraf ba'da, sedangkan hadaitana merupakan mudhofun ilaih dari id ya. Engkau beri petunjuk kepada kami. Kalau kita perhatikan tentu hadaita merupakan fi'il madhi mabni atas sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik berupa ta di sana. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi ya. Secara istilahi kita ulang lagi, ada fi'il madhi, kata kerja yang lampau biasa menduduki posisi yang awal, kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, posisi kedua. Berikutnya adalah masdar, kata kerja yang dibendakan ya, kata dasar boleh dikatakan seperti itu. Dia ini posisinya yang ketiga, masdar ini. Kemudian fa'il posisinya keempat, pelaku. Kemudian maf'ul yang dikenai atau objeknya, di mana dikenai aktivitas itu disebut maf'ul ya, posisinya kelima. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah, posisinya ke-6. Sedangkan yang terakhir biasanya kita menyebutnya sebagai fi'il nahyi atau kata kerja larangan. Sesungguhnya ada selanjutnya juga ya. Selanjutnya ya ada isim alat, ada
lain-lain. Tetapi tentu kita tidak bahas secara sederhana di pembahasan nahwu sorof dasar ini. Maka kita sampaikan secara istilahi dari fil madhi, fil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fil amr maupun fil nahyinya dari hada, yahdi, hadayan, hadin, mahdiyun, ihdi, la tahdi. Dan ketika kita mentasrif secara lugawi berkaitan dengan fa'il atau pelakunya dalam hal ini dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya, hada, hadaya, hadau, hadat, hadata, hadaina, hadaita, hadaituma, hadaitum, hadaiti, hadaituma, hadaitunna, hadaitu, hadaina. Nah, terlihat di sini hadaitu merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya di sini tak, ya, di mana kita memaknai sebagai anta atau kamu. Berikutnya jumlah yang kedua adalah wahabalana min ladunka rahmatan, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, ya. Di sini wahabalana dan karuniakanlah kepada kami, ya. Di sini ada hab, ya, ini wawunya wawu athof, ya, di sini. Kemudian hab ini merupakan fi'il du'a, ya. Ya, jadi ini sejatinya kalau secara ringkas kita katakan ini fi'il amr, tetapi tentu kita tidak bisa memerintah Allah Ta'ala, maka kita menyesuaikan ini menjadi fi'il du'a, ya. Ini adalah sebuah kata kerja untuk kita berdoa, ya, doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fa'ilnya tentu saja dhamir mustatir, takdirnya adalah anta, ya, kita meminta kepada Allah. Ya Allah karuniakanlah, ya, sekali lagi ini merupakan hab, ini merupakan fi'il du'a atau fi'il amr dengan fa'il dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Sedangkan lana tentu saja ini merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari li dan na menyesuaikan diri menjadi lana, yang tentu saja muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan, ya, dengan hab itu sendiri, ya. Dan karuniakanlah kepada kami, ya. Hab sekali lagi fi'il amr, kata kerja perintah, kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari wahaba, yahabu, wahban, wahibun, mauhubun, hab, la tahab. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi karena ini adalah fi'il amr, tentu berkaitan dengan dhamair atau dhamir yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, hab, haba, habu, habi, haba, habana, ya. Di sini hab merupakan fi'il amr dengan fa'il pelakunya di sini adalah anta. Min ladunka, dari sisi engkau, tentu kita sedang berbicara tentang susunan jar majrur, min yang merupakan huruf jar, ya. Kemudian tentu saja kita ingat juga min ini isim yang mabni, ya, dia tetapnya atas sukun di sana. Ladunka, ya, tentu saja ladunka kita terjemahkan sisi, sedangkan kaf di sini, ya, merupakan kita isi dhamir, ya, dhamirnya muttasil yang kita maknai sebagai mudhofun ilaih, ya, sisi engkau, ya. Tentu saja min ladunka susunan jar majrur ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan hab, ya, dengan karuniakanlah dari sisi engkau. Berikutnya rahmatan, rahmat, ya. Rahmat bisa dimaknai rezeki, pemberian atau apapun hal-hal yang positif kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah dibaca rahmatan? Karena tadi kan kita sudah menyampaikan, ya, bahwa ada fiilnya, kemudian ada fa'ilnya. Di sini kita memaknai sebagai maf'ul bihnya, objeknya. Apa yang inta dikaruniakan itu adalah rahmat, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah innaka antal wahhabu,
ya, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Tentu kita berbicara di sini ada jumlah ismiyah yang dimasuki amil nasih, dalam hal ini adalah inna. Ya, ketika kita sampaikan itu maka innaka, ya, sesungguhnya engkau, ya. Inna tentu ini merupakan amil nasih, maknanya taukid, diterjemahkan sesungguhnya, sedangkan kaf di sini kita baca ka ini merupakan isimnya dari inna, ya, karena ini adalah isim dhamir, tentu dia mabni tetap sehingga tanda nasabnya sebagai isimnya inna tidak terlihat di sana. Antal wahhabu, engkau maha pemberi karunia, ya. Di sini anta, engkau, ini merupakan dhamir munfasil, ya, yang terpisah. Di sana dia sebagai mubtada, ya. Di sini bisa kita katakan, ya, kalau pengertian pertama, ya, sebagian ulama menjadikan antal wahhab ini sebagai susunan jumlah ismiyah, di mana anta sebagai mubtada dan al-wahhabu sebagai khobar, ya. Ya, jadi sekali lagi antal wahhab, anta engkaulah, al-wahhabu maha pemberi karunia itu merupakan khobar dari anta, sedangkan antal wahhab ini dimaknai sebagai apa? Sebagai khobarnya inna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya. Mereka berdoa sekali lagi, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia, ya. Di sini kemudian tadi juga sudah disampaikan lagi, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, innaka antal wahhab, ya. Oleh karena itu kita nanti akan lanjutkan pembahasan berikutnya, ya, untuk ayat berikutnya. Sebab yang pertama kita menyampaikan seperti itu. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.